selamat sore teman-teman persekutuan akhir pekan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat di tempat kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di sore hari ini kita masih boleh melakukan ibadah kita walaupun masih dalam bentuk online. Kita tidak dapat bertatap muka hingga pada saat ini, tetapi lewat media yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita masih tetap boleh melakukannya di tempat kita masing-masing. Kita akan memulai peribadahan kita di sore hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia dengan sorak-sorai, dengan sukacita kita angkatkan pujian kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari dengan bersuka cita teman-teman kita angkatkan pujian ini sekali lagi di tempat kita masing-masing sambil bertepuk tangan. Kita katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu, yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik. Kami tahu, yakin, dan percaya ya Tuhan, itu semuanya hanya oleh anugerah-Mu. Bahkan kami bersyukur kepadamu juga ya Tuhan, ketika di sore hari ini Engkau masih kembali memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepadamu bersama dengan teman-teman kami, walaupun kami masih melakukannya dalam bentuk online. Ya Bapa yang baik, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang boleh memberkatinya mulai dari awal, pertengahan, hingga di akhirnya, agar kami boleh fokus di dalam peribadahan kami di sore hari ini, sehingga kami boleh terberkati lewat ibadah ini dan kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang baru dari kebenaran firman-Mu. Ya Bapa yang baik, kami memohon kiranya Engkau yang boleh menyucikan, menguduskan, dan mentahirkan kami dari segala dosa yang kami perbuat kepadamu ya Tuhan.
supaya itu tidak menghalangi kami untuk menikmati hadirat Tuhan di sore hari ini ya Bapa. Berkati hamba-hambamu yang melayani pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan yang boleh mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Mari kita kembali mengangkatkan pujian kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur buat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Teman-teman boleh mengikutinya di tempat kita masing-masing. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, yang besar atas seluruh bumi.
Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah segala raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Iya, teman-teman, Mazmur ini menceritakan bagaimana Allah yang adalah Raja atas seluruh bumi. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah kita, karena memang hanya Dialah Allah yang layak kita sembah, kita puji, dan kita tinggikan. Mari teman-teman, dengan sikap hati yang penuh tertuju kepada Tuhan, kita nyatakan pujian penyembahan kita kepada Dia, bahwa telah terbuktilah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita ketika pengorbanannya yang telah dilakukannya di kayu salib. Kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Benarlah ya teman-teman, bahwa hanya darah Tuhan Yesuslah yang mampu menghidupkan kita kembali. Tanpa pengorbanannya di kayu salib, kita akan binasa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kasih dan anugerahnya. Hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Pada saat ini Tuhan boleh memberkati kami. Kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, supaya kami semakin mengerti dan mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Karena itu bukalah mata rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik kita hari ini berbicara tentang Allah memang layak ditinggikan. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita. Mazmur pasal yang ke-19 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan bagi kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan dia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku yang terkasih, topik kita tadi saya sudah sebutkan bahwa topik kita adalah berbicara bahwa Allah layak ditinggikan. Kenapa Allah itu layak ditinggikan? Pertama adalah karena dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta. Dia adalah yang menjadikan segala sesuatu. Dia yang menciptakan kita. Maka sebagai ciptaan kita harus meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, pemikiran tentang Allah ini memang adalah pemikiran yang tidak mudah ya. Karena kita sedang memikirkan sesuatu pribadi yang di luar daripada jangkauan pemikiran kita. Tuhan itu disebut sebagai Tuhan yang jauh dari pemikiran kita. Di dalam pengertian karena Allah itu adalah roh dan kita adalah daging, maka kemungkinan kita untuk mengetahui, mengenal siapa itu Tuhan itu tidak akan mudah bagi kita. Kenapa? Karena kita terbatas, sementara dia adalah tidak terbatas. Itu sebabnya pemikiran tentang Allah adalah pemikiran terbesar yang dipikirkan oleh manusia. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih besar lagi dari Allah. Allah adalah yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah di dalam pemikiran manusia. Karena itu, maka memikirkan tentang Allah adalah satu pemikiran terbesar yang bisa dipikirkan oleh manusia. Nah, siapakah Allah kita itu? Allah kita adalah Allah yang tadi saya sudah sebutkan jauh di luar jangkauan daripada logika berpikir kita. Itu sebabnya bagaimana kita bisa tahu Allah itu? Kalau dengan logika kita, dengan pengertian kita, dengan pemahaman kita, rasanya itu tidak mungkin. Maka bagaimana kita bisa mengenal Allah adalah kalau Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Allah lah memang yang berinisiatif lebih dulu memperkenalkan diri kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu mengalami pengenalan yang sejati akan Allah. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih,
kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada manusia, maka pemahaman manusia itu tidak akan pernah sempurna. Itu sebabnya saya sebutkan itu tadi. Kenapa? Karena keterbatasan daripada logika berpikir kita. Keterbatasan daripada pikiran kita membuat kita manusia tidak akan mungkin bisa dengan sempurna mengenal, mengetahui, memikirkan tentang Allah itu sendiri. Makanya di dalam nenek moyang kita dulu itu mereka melihat dan merasakan bahwa dilihatnya pohon yang besar disembahnya, dilihatnya gunung yang tinggi disembahnya, dilihatnya matahari disembah, karena berpikir bahwa itulah Tuhan. Karena dia berpikir itu adalah lebih besar dari dirinya. Karena memang Tuhan itu memberikan sifat religiusitas di dalam setiap diri manusia yang membuat manusia itu selalu berusaha untuk memikirkan ataupun mencari sesuatu pribadi yang lebih besar daripada dirinya. Maka ketika dilihatnya pohon, gunung, batu yang besar, matahari dan lain sebagainya, maka manusia di zaman dulu menyembah itu. Karena mereka pikirkan itulah yang lebih besar daripada dirinya. Makanya manusia tidak akan dapat mengenal dan mengetahui Allah dengan sempurna. Karena keterbatasan daripada pikiran manusia itu sendiri. Nah, Allah kita itu adalah roh. Allah merupakan zat, tetapi bukan zat bendawi, melainkan zat rohani. Sementara kita adalah di dalam daging. Memang kita ada di dalam diri kita, ada jiwa atau roh, dan kemudian ada tubuh. Tetapi Allah kan tidak ada tubuhnya. Allah itu adalah roh. Makanya Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh, artinya Allah itu tidak memiliki badan, tidak berwujud, tidak bisa kita lihat. Dan kemudian ketika Musa ketemu dengan Allah itu hanya di dalam bentuk nyala api yang membakar semak. Kemudian kemuliaan Allah itu muncul di dalam bentuk awan dan lain sebagainya. Kalau kita memperhatikan memang Allah itu tidak memiliki wujud. Walaupun nanti kita bisa juga melihat di dalam perjanjian lama Tuhan itu muncul di dalam bentuk teofani atau mengambil rupa malaikat. Dan juga sehingga manusia bisa melihatnya, mengambil rupa manusia sehingga manusia bisa melihatnya. Tetapi itu karena Allah membuat dirinya untuk bisa dilihat. Sesungguhnya Allah itu tidak punya wujud, tidak punya badan. Karena Allah itu sebabnya Allah itu bisa hadir di mana saja. Dimanapun Allah bisa hadir, di ruang-ruang tertutup pun Allah bisa hadir. Kenapa? Karena dia tidak terbatas, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena apa? Karena Allah itu adalah roh. Jadi kalau Allah adalah roh, maka ia pasti tidak berbadan dan tidak berwujud. Makanya tidak boleh kita buat gambaran-gambaran apapun yang serupa dengan Allah di dalam dunia ini. Kenapa? Karena Allah itu tidak mungkin digambarkan seperti apa. Maksudnya dibuat seperti patung, dibuat seperti ukiran, lukisan dan lain sebagainya. Tidak bisa kita menggambarkan Allah seperti itu. Karena dia tidak punya badan, dia tidak punya wujud. Bagaimana menggambarkan itu? Walaupun nanti kita lihat kemudian Roh Kudus itu ada penggambarannya seperti nyala api, seperti burung merpati, itu pemunculan ataupun perwujudan yang diperlihatkan oleh Allah Roh Kudus itu sendiri sebagai lambang saja. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu karena Allah itu roh. Nah, karena Allah adalah roh, maka Allah itu tidak dapat dilihat. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa orang-orang Israel tidak dapat melihat sesuatu rupa ketika Allah menampakkan diri di Gunung Horeb. Kita bisa baca di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-20. Nah, tetapi nanti suatu saat nanti orang-orang yang ditebus akan melihat Allah. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 17 ayat 15, Mazmur 5 ayat 8, Ibrani 12 ayat 13, Wahyu 22 ayat yang keempat. Suatu saat nanti, suatu hari nanti, orang-orang percaya bisa melihat bertemu muka dengan Allah itu. Dan Allah itu adalah Allah yang hidup. Jadi kalau Allah disebutkan hidup berarti Allah itu memiliki perasaan. Allah itu memiliki kuasa. Dan Allah itu melakukan kegiatan. Karena hanya orang yang hidup yang melakukan kegiatan. Jadi kalau orang tidak ada lagi kegiatannya, itu namanya sebenarnya adalah manusia yang sudah mati. Karena kalau kita disebut manusia hidup berarti dia memiliki kegiatan, dia akan melakukan sesuatu.
Jadi Allah juga merupakan sumber dan pemelihara segenap kehidupan yang ada dan kemauan. Saudaraku yang terkasih, Allah itu juga disebut sebagai pribadi. Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah aku." Yesus juga memanggil Allah sebagai Bapa. Maka sifat-sifat kepribadiannya diberitahukan seperti dia memiliki pengetahuan, dia memiliki emosi, dia memiliki kehendak. Itu sebabnya disebut sebagai pribadi. Di alam semesta ini cuma 3 yang disebut memiliki pribadi. Yang pertama itu adalah Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga adalah manusia. Memiliki pribadi, memiliki kehendak, dia bisa berpikir, dia memiliki emosi, dia memiliki pengetahuan. Allah kita adalah pribadi. Nah, yang kedua dari bagian ini adalah ada atribut ataupun sifat-sifat Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab. Semuanya sifat yang diberikan Allah kepada atau yang dinyatakan Allah kepada manusia adalah sifat-sifat yang sempurna. Sifat yang satu itu selalu berkaitan dengan yang sifat yang lainnya, artinya tidak berdiri sendiri. Semua atribut atau sifat Allah itu satu kesatuan berhubungan dengan sifat Allah yang lain. Artinya kalau kita berbicara tentang Allah itu adalah adil, sekaligus juga Allah itu adalah Allah yang mengasihi, maka itu berkaitan. Jadi kalau hanya adil saja tapi tidak mengasihi, ada sesuatu hal nanti yang akan bermasalah di sana. Nah, sifat-sifat Allah itu paling tidak ada 2 kalau kita membaginya. Ada sifat Allah yang menyatakan imanensi Allah atau kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, yang sifatnya itu dikomunikasikan dalam batas tertentu atau dimiliki oleh ciptaannya, tetapi di dalam batas-batas tertentu, tidak seperti Allah, karena Allah itu disebut maha. Maka kalau disebut Allah itu misalnya maha bijaksana, kita bijaksana. Tetapi tidak sempurna kebijaksanaan daripada manusia. Tetapi Allah itu maha bijaksana. Maha itu artinya tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Dan itu sempurna. Jadi ada sifat-sifat, karakter, atribut Allah yang dikomunikasikan kepada manusia. Kemudian kalau kita memperhatikan nanti itu di dalam berbagai tulisan di dalam Alkitab, kita bisa menemukan berbagai karakter, sifat Allah yang dikomunikasikan. Atribut itu lebih condong kepada atribut moral yang diberikan kepada manusia. Yang pertama itu tadi saya sudah sebutkan adalah maha bijaksana. Jadi Allah itu bijaksana, maha bijaksana. Dan itu dikomunikasikan kepada kita. Manusia juga bisa bijaksana di dalam hidupnya. Allah itu maha baik dan rahmani. Mazmur 145 ayat 9. Dia baik, kebaikannya tidak ada kebaikan yang melebihi kebaikan daripada Allah. Dan kita juga dikomunikasikan kepada kita, yaitu kita juga bisa melakukan sesuatu hal yang baik, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu belum sempurna. Dan kemudian Allah itu disebut maha kudus, kita juga bisa hidup kudus tetapi tidak sempurna. Kemudian maha benar, maha adil, maha murah, Allah itu juga disebut kasih, Allah itu juga disebut setia. Itu atribut yang dimiliki oleh Allah yang dikomunikasikan kepada kita. Kita memiliki karakter atau atribut daripada Allah ini, tetapi di dalam batas-batas tertentu. Artinya tidak sempurna. Kemudian yang kedua itu adalah sifat-sifat yang menyatakan transendensi Allah, yaitu sifat yang tidak dapat atau tidak diberikan atau tidak dikomunikasikan kepada manusia. Artinya itu tidak memiliki kesamaan dalam diri manusia. Tidak ada kesamaan itu, karakter ini, atribut ini yang diberikan ataupun dimiliki oleh manusia. Misalnya Allah itu tidak diciptakan karena dia pencipta, sementara manusia diciptakan. Itu atribut daripada Allah. Kita tidak memiliki itu. Kita tidak bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian disebutkan Allah itu adalah immutable atau tidak berubah. Sementara kita berubah. Di dalam janji kah, di dalam banyak hal kah, di dalam bentuk tubuh kita juga bisa berubah. Allah itu maha kuasa, omnipotent. Allah itu maha kuasa, dia memiliki kuasa. Kita memang dan itu tidak bisa dimiliki oleh manusia.
kemahakuasaan daripada Allah itu. Maha tahu. Kita tidak bisa mengetahui segala sesuatu karena logika kita terbatas. Kemudian maha hadir. Allah tidak dibatasi ruang dan waktu sehingga Allah itu bisa hadir di mana saja. Sementara kita tidak. Kita terbatas di dalam banyak hal. Maka kita tidak bisa hadir di manapun karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian Allah itu kekal, eternal, sementara kita tidak. Walaupun di awalnya memang manusia itu diciptakan adalah bersifat kekal, tapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kekal itu tidak lagi dimiliki oleh manusia. Kita akan mengalami yang namanya kematian. Kita tidak akan pernah bisa hidup terus di alam semesta ini atau di dunia ini. Kemudian atribut-atribut Allah ini tidak dapat hilang. Di atribut itu tetap kekal milik Allah bersama dengan Allah. Atribut itu sempurna menjadi milik Allah. Itu sebabnya ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi atribut sifat-sifat Allah, maka di dalam hidup kita seharusnya kalau Allah itu tadi misalnya contoh Allah itu adalah Allah yang kudus, maka kita harus meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat cara apa? Kita hidup kudus di dalam kehidupan kita. Jadi sesuai dengan atribut atau sifat Allah yang diberikan kepada manusia, maka kita dapat meninggikan Allah di dalam hidup kita dengan cara menunjukkan atribut tersebut lewat perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Kasih itu adalah milik Allah, kemudian kasih itu dikomunikasikan juga kepada kita. Atribut Tuhan itu dikomunikasikan atau diberikan kepada kita. Karena Allah itu adalah Allah yang mengasihi, maka kita pun harus hidup mengasihi. Itu maksudnya kita meninggikan Allah di dalam hidup kita. Jadi meninggikan Allah bukan persoalan hanya kita beribadah, berdoa dengan khusyuk, waktu yang lama berdoa, bukan. Walaupun itu penting, tetapi bukan itu maksudnya yang sebenarnya meninggikan. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup menunjukkan, menyatakan karakter atau sifat atau atribut Allah itu lewat hidup kita. Jadi orang akan mengenal siapa kita atau siapa Kristus lewat kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, kamu adalah kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Apakah setiap pembacanya melihat ada Kristus di dalam diri kita? Artinya lewat hidup kita, lewat perbuatan kita, karakter atau sifat Allah itu harus kita tunjukkan. Kasih Allah tadi saya sudah sebutkan. Kekudusan Allah. Kita harus hidup kudus di dalam keadilan itu. Profesi kita misalnya sebagai seorang pengacara, hakim, maka kita harus adil atau memperlakukan orang lain dengan benar. Jadi hal-hal seperti ini, perbuatan-perbuatan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jadi lewat itu Allah ditinggikan. Karena ketika kita menyatakan diri kita pengikut Tuhan, pengikut Kristus, tetapi hidup kita tidak benar, maka Allah tidak dimuliakan lewat hidup kita. Walaupun Allah bukan kurang mulia oleh perbuatan kita, tetapi lewat perbuatan kita Allah dimuliakan. Mengerti maksud saya ya? Jadi orang-orang akan melihat, akan ikut memuji Tuhan lewat perbuatan yang kita tunjukkan lewat hidup kita. Jadi salah kalau orang mengikut Kristus, pengikut Kristus, anak Tuhan, tapi kelakuannya tidak benar. Ketika bekerja misalnya bekerja tidak benar, masih korupsi waktu, korupsi uang dan lain sebagainya. Ketika Anda sebagai mahasiswa misalnya, ketika ujian masih nyontek, berbohong dan lain sebagainya, itu tidak menunjukkan karakter Allah di dalam diri kita. Karena Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Pikiran kita harus kudus, hati kita harus kudus, mulut kita harus kudus, mata kita harus kudus. Jadi lewat hidup kita ini, kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan lewat perbuatan kita, lewat hidup kita, lewat cara hidup kita. Jadi meninggikan Allah itu, kita bisa tunjukkan kebaikan, misalnya membantu orang-orang yang membutuhkan. Ketika ada orang di jalan kita lihat misalnya mengalami kecelakaan, mari kita menunjukkan kasih. Walaupun kadang-kala kita bisa dipersulit ketika berhubungan dengan pihak yang berwajib dan kita ada mengalami kesulitan di situ, tetapi tetap tunjukkan kebaikan kita. Ketika kita bermain medsos misalnya, mari tunjukkan bahwa karakter kita sebagai anak Tuhan yang menunjukkan kebaikan Allah, mengomentari status orang yang mungkin juga tidak baik,
statusnya, tetapi kita menunjukkan, menegur orang dengan kasih, tidak mementingkan diri sendiri, sama seperti kasih Yesus itu bisa kita tunjukkan. Itu namanya kita meninggikan Allah di dalam kehidupan kita. Mengasihi, menyayangi ciptaan Tuhan yang lain. Itu kita menunjukkan, kita meninggikan Allah lewat kehidupan kita. Di dalam berhubungan dengan orang lain misalnya, ketika ada orang membuat kita tersinggung, ada orang yang mencelah kita atau hal-hal yang lain, tetapi kita tetap menunjukkan sifat sabar, lamban untuk marah. Itu menunjukkan bahwa Allah ada di dalam diri kita dan lewat itu Allah ditinggikan. Hidup di dalam kebenaran itu tadi, hidup di dalam kekudusan itu, berlaku adil kepada orang-orang lain dan lain sebagainya. Jadi lewat cara itulah sebenarnya kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita dilihat orang rajin beribadah, berdoa, memberikan sumbangan. Benar itu penting, tetapi lebih orang akan semakin memuliakan, meninggikan Allah, dan lewat itu juga kita meninggikan Allah karena kita melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Artinya karakter atau sifat Allah yang sudah diberikan itu di dalam hidup kita, kita akan pertontonkan itu kepada dunia sehingga dunia akhirnya melihat bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu layak dimuliakan, layak ditinggikan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita lihat diri kita. Kalau kita adalah orang-orang yang berkata bahwa kita mencintai Tuhan, kita anak Tuhan, kita sering beribadah, tetapi mari ayo selidiki diri kita sekarang. Apakah hidup kita ini adalah hidup yang benar-benar menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan lewat hidup kita? Cara hidup kita, cara kita di dalam bergaul dengan orang lain, di tengah-tengah keluarga, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, atau dimanapun kita, di lingkungan di mana kita tinggal. Apakah kita benar-benar mempertontonkan, menunjukkan Kristus itu atau Tuhan itu lewat kehidupan kita? Maka lewat itulah Allah dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kita. Kita belajar bahwa ada sifat Allah, karakter Allah yang diberikan kepada kita, yang dikomunikasikan kepada kita. Dan itu harus kita tunjukkan lewat cara kehidupan. Memang Allah layak ditinggikan. Dan Allah akan dimuliakan lewat hidup kita. Ketika apa? Ketika kita hidup dengan benar. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam koridor yang Tuhan sudah tetapkan. Sebagai anak Tuhan. Bahwa kita harus hidup seperti apa. Buah roh itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Maka lewat itulah nama Tuhan akan dipermuliakan. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup tidak benar, kita hidup berdosa, dan kemudian orang berkata itu orang Kristen, maka lihat, bukan hanya kita yang dipermalukan, tetapi agama atau Kristus, Kristenan juga ikut dipermalukan, dan Tuhan juga tidak dimuliakan lewat itu. Tetapi ketika kita hidup benar, orang akan melihat, orang akan memuliakan. Maka muliakanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan lewat hidup kita. Hiduplah dengan benar. Yang selama ini kita mungkin hidup di dalam dosa. Tinggalkan dosa itu. Hiduplah di dalam kekudusan. Yang selama ini mungkin kita tidak berlaku adil di dalam memperlakukan orang lain, saudara kita atau apapun yang berhubungan dengan kita. Hiduplah di dalam keadilan itu. Yang selama ini mungkin kita gampang emosi, gampang marah menghadapi apapun. Sekarang mari sabar, lambanlah untuk marah. Kita yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Mari tunjukkan kita sebagai orang yang mengasihi, yang menyayangi. Dan kasih kita boleh kita pertontonkan dan mempertunjukkan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Kita yang selama ini mungkin cuek, tidak peduli dengan orang di sekitar kita. Kalau ada yang kekurangan, kalau ada yang membutuhkan bantuan, kita tidak peduli. Maka sekarang mari kita tunjukkan kebaikan Allah lewat hidup kita. Hal apa lagi yang mungkin kita bisa lakukan? Dan semua itu motivasinya cuma satu. Allah ditinggikan, Allah dimuliakan. Maka Allah akan bersuka cita lewat hal yang seperti itu. Firman yang Tuhan yang mungkin singkat bagi kita saat ini, tetapi maksud utamanya adalah karena Allah kita adalah Allah yang sempurna, kudus.
dan kita anak Tuhan, kalau kita berkata kita adalah pengikut Kristus, maka kita juga wajib hidup sama seperti Kristus hidup, dan kita wajib untuk memuliakan Tuhan. Apakah itu gampang? Memang tidak gampang. Tetapi Roh Kudus telah diberikan Tuhan bagi kita. Setiap kita yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Dan Roh Kudus yang diberikan bagi kita itulah yang mengajari kita untuk hidup benar. Maka lewat hati nurani kita diingatkan. Misalnya ketika kita tidak hidup kudus, Tuhan mengingatkan kita. Maka hiduplah di dalam kekudusan. Ketika diingatkan, ayo berubah. Jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi setelah kita selidiki hidup kita dan kita melihat mungkin masih banyak hal yang kurang benar, kurang tepat di dalam hidup kita. Maka sekarang waktunya perbaikilah. Mari kita mengajak kita untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup dengan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Maka lewat itu akhirnya Tuhan dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Pada saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu yang menolong kami untuk boleh mengerti, mengenal siapa itu Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Allah kami adalah Allah yang sungguh-sungguh memiliki sifat karakter-karakter yang baik. Dan apa yang dimiliki Allah itu diberikan bagi kami. Walaupun tidak semua, tetapi karakter itu, sifat itu, atribut itu seharusnya kami nyatakan dalam hidup kami. Kami hari ini belajar bahwa kalau Allah kami adalah Allah yang sungguh-sungguh pengasih, penyayang, Allah yang adil, Allah yang kudus, Allah yang sabar, maka kami juga harusnya hidup seperti itu. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini hidup kami belum benar di hadapan Tuhan, belum meninggikan Tuhan, belum memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Tapi hari ini kami sungguh-sungguh mau diajar untuk boleh hidup benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri peribadahan kita di sore hari ini. Biarlah seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita boleh meninggikan Tuhan Yesus lewat diri kita sebagai umat manusia di tengah-tengah dunia ini, baik dalam perbuatan kita, baik dalam status yang ada pada kita pada saat ini, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menunjukkan sikap kita sebagai anak Tuhan sehingga nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Kita angkatkan pujian kita yang sekaligus menjadi komitmen kita. Kita katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, dan kita juga menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami. Kau nyatakan kasih-Mu atas hidup kami. Hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan layak ditinggikan lewat cara hidup kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami menjadi hidup yang benar, hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ampuni kami di sepanjang kehidupan kami, jikalau ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak meninggikan Tuhan. Tapi hari ini kami mengambil komitmen supaya hidup kami menjadi hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada pada saat ini. Jauhkan kami dari segala hal yang tidak baik. Bahkan ketika virus COVID-19 masih melanda dunia saat ini, Tuhan lindungi dan jagai kami semua. Terima kasih, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, dan kami berdoa juga untuk persembahan yang boleh kami berikan untuk Tuhan. Kuduskan Tuhan supaya boleh kami gunakan juga untuk menjadi pengembangan pelayanan melalui pelayanan pemuda mahasiswa di YPDBA. Dan juga Tuhan berkati kami, Tuhan berkati pekerjaan tangan kami, pekerjaan tangan orang tua kami sebagai saluran berkat bagi kami. Terpuji termulia Engkau Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di ibadah berikutnya.